Malam satu suro dipenuhi dengan berbagai mitos yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini karena malam satu suro menjadi waktu sakral bagi masyarakat Jawa, termasuk di Solo, Jawa Tengah. Malam sakral ini kemudian digunakan oleh Keraton Solo untuk melakukan kirap pusaka. Setiap malam satu suro, Keraton Solo selalu mengarak pusaka-pusaka pilihan. Ritual adat rutin ini dilakukan dan banyak dinanti oleh warga. Pusaka yang dikirap juga bukanlah pusaka sembarangan, melainkan pusaka-pusaka pilihan raja dan selalu berbeda setiap tahunnya. Sebelum melakukan kirap pusaka, diadakan sejumlah ritual khusus di dalam Keraton Solo. Ritual khusus ini hanya bisa diikuti oleh keluarga dan kerabat raja, abdi dalam, sentono dalam, serta para tamu undangan. Tak semua orang bisa masuk ke dalam Keraton Solo dan mengikuti ritual khusus ini. Kirap pusaka malam satu suro Keraton Solo sudah masyhur, bahkan diikuti oleh warga dari berbagai kota. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib ditaati oleh mereka yang mengikuti ritual. Beberapa di antaranya yakni diwajibkan menggunakan pakaian kebaya berwarna hitam yang terbuat dari bahan kain atau bukan beludru, menggunakan kain atau jarik sebagai bawahan, dan disanggul menggunakan sanggul Jawa. Sementara untuk laki-laki diwajibkan mengenakan baskap berwarna hitam, jarik lengkap dengan belangkon dan keris. Seluruh peserta ritual juga diwajibkan mengenakan samir atau kalung khusus penanda peserta ritual. Beberapa pantangan juga harus dilakukan oleh keluarga raja dan para undangan yang mengikuti ritual adat ini. Dilarang mengenakan alas kaki saat masuk ke dalam Keraton Solo untuk melakukan ritual jelang kirap pusaka. Selama kirap, seluruh peserta juga dilarang berbicara, makan dan minum saat berjalan sejauh 5 hingga 6 km atau biasa disebut dengan topo bisu. Dalam perjalanannya, mereka juga dilarang mengenakan alas kaki. Jadi sejarah singkat grebek kirap pusaka di malam satu suro atau malam satu Muharram pada penanggalan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Keraton Kasunanan Surakarta merupakan mataram Islam. Jadi bukan cuma penerus, tapi memang mataram Islam itu ya Keraton Kasunanan Surakarta. Di sini kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Jawa, satu suro. Ini berarti bagi masyarakat Jawa, satu suro itu merupakan awal dari tahun, dan ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Awal tahun berarti akhir dari tahun juga. Tahun Ehe berakhir dan masuki tahun Jimawal. Bagi masyarakat Jawa, malam ini dipakai buat perenungan, introspeksi diri tentang apa-apa yang sudah dilakukan selama satu tahun, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan pada tahun kemarin dan akan diteruskan di tahun kemudian. Dan juga yang kedua, apa-apa kesalahan-kesalahan di masa lalu, mohon ampunan pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalu diinsafi dan untuk tidak diulang di tahun kemudian. Selain itu, yang ketiga, sekaligus di awal tahun tersebut, di sepertiga malam, memanjatkan doa agar selama setahun ke depan dianugerahi berkah, hidayah, petunjuk, keselamatan, rezeki yang banyak, pokoknya intinya anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu.
Jadi sebenarnya berjalan mengelilingi area keraton selama kurang lebih 5 atau 6 km ini merupakan laku. Laku itu berarti sebuah perbuatan laku yang lewat berjalan, laku lampah, lewat berjalan. Di sini merenung itu kenapa? Ketika dalam pelaksanaan kirap seyogyanya tidak bercakap-cakap, tidak makan dan minum, jadi hening di sepertiga malam sambil mengarak pusaka keraton. Pusaka keraton di sini pengertiannya adalah sebenarnya pusaka keraton itu selain itu merupakan senjata tajam ataupun senjata pusaka, itu juga merupakan doa atau perlambang yang disimbolkan lewat benda. Dari seandainya itu keris atau tombak, dari dapurnya, dari modelnya, itu sudah melambangkan filosofi yang sangat-sangat mendalam. Dari pamornya juga melambangkan filosofi yang mendalam. Selain itu pusaka yang berupa keris atau tombak atau pedang itu melambangkan ketajaman, mempertajam hati, mempertajam rasa, agar di tahun ke depan kita diberi anugerah keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain mendoakan diri sendiri maupun keluarga, para abdi dalam, senono dalem, seluruh masyarakat yang mengikuti prosesi jalannya kirap tersebut juga mendoakan akan keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran Keraton Kasunanan Surakarta seisinya, dan juga yang paling utama selalu di setiap acara-acara keraton selalu tidak lupa mendoakan keutuhan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Di sore hari saat persiapan dilaksanakan, prosesi sudah mulai dilaksanakan, yaitu ada acara wilujengan. Wilujengan dari kata wilujeng yaitu selamat. Jadi doa keselamatan, mendoakan agar acara berjalan lancar. Selain itu di malam 1 Suro itu ada juga acara yang tidak kalah pentingnya adalah hol dalem atau peringatan wafatnya Sandap Sampeyan Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwono ke-10 yang beliau wafat kebetulan bertepatan dengan malam 1 Suro. Seperti itu. Malam 1 Suro menjadi waktu sakral bagi masyarakat Jawa, termasuk di kota Solo, Jawa Tengah. Selalu ada ritual yang dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di malam 1 Suro. Ritual adat syarat makna, yakni kirap, kebo bule, dan pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kerbau milik Keraton Kasunanan Surakarta bukanlah sembarang kerbau, melainkan pusaka penting milik Keraton Surakarta. Kerbau ini juga berbeda dari kerbau yang biasa dilihat, karena kebo bule memiliki kulit putih kemerahan dengan rambut berwarna putih. Leluhur kebo bule merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II sejak istananya masih di Kartasura atau berjarak 10 km dari keraton yang sekarang. Jumlah kebo bule yang akan dikirap menjadi rahasia dan hanya diketahui oleh Pakubuwono XIII. Kabar jumlah kerbau yang akan dikirap di malam 1 Suro baru akan diberitahukan oleh Raja sesaat jelang kirap berlangsung atau sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pihak keraton telah menyiapkan beberapa ekor kebo bule sebelum Raja menginformasikan jumlah kerbau yang akan dikirap. Biasanya Keraton Kasunanan Surakarta menyebut pusaka kebo bule dengan sebutan Mahesa. Sejumlah ritual khusus dilakukan untuk menyiapkan Mahesa sebelum melakukan laku atau perjalanan atau yang biasa
disebut masyarakat dengan kirap. Pada 2023, pihak keraton menyiapkan 6 ekor kebo bule untuk melakukan ritual malam satu suro. Mereka sudah disiapkan sejak sore hari, mulai dari dimandikan, diarak dari kandang di alun-alun kidul menuju ke kandang Gurawan. Di lokasi tersebut, Serati Mahesa atau pawang kebo bule melakukan sejumlah ritual khusus yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Mereka membakar dupa dan menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, air jamasan, hingga beberapa makanan yang diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Serati Mahesa bersama dengan para warga berdoa bersama. Setelah ritual selesai, sesajen yang sudah disiapkan diletakkan di pinggir kandang dan menjadi santapan kebo bule. Meski pihak keraton menyiapkan 6 pusaka kebo bule, namun hanya ada 5 yang melakukan laku atau kirap malam satu suro. Hal ini karena satu kebo bule melahirkan tepat di tanggal 1 suro siang. Kelahiran kebo bule tepat di tanggal 1 suro menjadi pertama kalinya sepanjang sejarah. Diharapkan kelahiran ini menjadi sebuah pertanda baik, banyaknya berkah yang akan datang. Kebo bule yang melahirkan tersebut bernama Nyai Paing. Ia melahirkan bayi kebo bule jantan yang belum diberi nama. Sedangkan 5 kebo bule yang akan melakukan ritual laku malam satu suro terdiri dari 3 jantan dan 2 betina, yakni Somali, Wido, Waras, Mugi, dan Siam. Kebo bule dianggap keramat oleh masyarakat sekitar karena dianggap membawa berkah dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya banyak warga yang berusaha menyentuh kebo bule selama kirap. Bahkan tak sedikit yang mengambil kotorannya hingga berebut karena dipercaya memiliki banyak khasiat. Kepercayaan akan kekuatan kebo bule ini sering dilekatkan dengan nama Kiai Slamet yang memiliki sejarah panjang di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mengenai berapa ekor kawanan kerbau yang mengikuti prosesi maupun jumlah pusaka dalam, pusaka raja yang ikut dikirapkan, ini menunggu perintah atau dawuh dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun. Jadi nanti biasanya menjelang malam Sinuwun dawuh lewat orang-orang kepercayaannya, Sinuwun menghendaki atau ngersakne berapa ekor kerbau yang diikutkan prosesi kirap. Intinya kami menyiapkan semua, mulai dari kerbau, mulai dari abdi dalem, pembawa pusaka, pembawa obor, pembawa lampu, urung-urung, pembawa tombak, keamanan dan lain sebagainya kita siapkan. Memang jumlah dari pusaka tersebut nanti last minute menjelang dikeluarkan pusaka-pusaka tersebut, Sinuwun dawuh pusaka apa saja, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya yang ikuti prosesi tersebut. Ya, jam 11 malam baru kita dapat dawuh berapa pusaka. Setahu saya kerbau melahirkan di malam satu suro ya baru pertama kali ini. Insya Allah ini merupakan pertanda baik karena berarti kerbau keraton bertambah, berarti kita menerima rezeki. Ya, binatang kelangenannya Sinuwun bertambah nama rezeki. Masyarakat Jawa selalu mengaitkan hal-hal tertentu dengan pertanda baik seperti itu. Ya, kita amini saja kalau itu memang ini sebagai sebuah pertanda yang baik. Tentang kotoran kerbau, mitos bahwa kotoran kerbau itu bisa menyuburkan tanaman, dibawa ke sawah bisa menyuburkan tanaman. Karena Mataram itu dulu kerajaan penerus Majapahit itu dari pesisir, kerajaan bersikap maritim, lalu menjadi kerajaan yang agraris. Sekaligus ini sebenarnya untuk mendidik masyarakat, tapi karena penjelasannya terputus,
maka yang terjadi adalah kultus apa ya namanya, gap penjelasan seperti itu. Ya, sesungguhnya memang kotoran binatang ternak, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran sapi, kalau dikumpulkan dibawa ke sawah, kan akan menjadi kompos, menjadi pupuk, menjuburkan tanah. Selain itu di situ ada bakteri baik, di situ ada mikroorganisme yang akan membantu lahan menjadi gembur kembali, menjadi subur kembali, dan padi akan tumbuh subur, jagung akan tumbuh subur, semua akan tumbuh subur. Jadi kalau kotoran kerbau itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dibawa ke sawah, ya memang akan membuat subur. Itu manfaat langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi seringkali mengkultuskan dengan seperti itu. Ini banyak hal yang saya luruskan lewat Tribun. Saya Nasiri Sulistyo pakai Trati Maisol. Nah, nanti malam kan tunggu perintah dari Sinuwun jam berapa, biasanya jam 11:30. Tapi acara di sini nanti sekitar Rabi Misa, nanti ada acara tolak bala sama nasi ruwet, itu jalannya apa kurang tahu. Sama rebu sama umam sama makannya juga sama rumput, ketela, jagung gitu. Kan rencananya kan yang mau kira kan 6, karena itu melahirkan, jadi yang melahirkan siapa ketiga, ini nanti 5, tadi jam 11 Pak, setelah pagi, sehat semua, jantan. Itu Nyai Paeng yang melahirkan. Itu yang kan belum dikasih nama, nanti sepasar 5 hari. Ini yang ada 5, jantannya kan ada 3. Itu Somali, Wido sama Waras. Kalau betinanya itu Mugi sama Siam. Sudah berulang kali. Sudah berulang kali. 4 kali ya. Tapi tidak tepat satu surau, yang satu surau cuma hari ini, yang kemarin kan enggak. Ritual adat di dalam Keraton Solo berlangsung sangat khidmat. Ritual tersebut diberi nama Wilujengan yang diisi bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, para peserta kirap pusaka memasuki Keraton Solo dengan menaati segala peraturan yang ada. Mereka berjalan tanpa alas kaki, kemudian duduk di pasir sambil menyalakan dupa dan berdoa. Dupa merupakan perlambang keharuman yang dipercaya bisa mengusir jin-jin jahat yang hendak mengganggu jalannya ritual adat. Beberapa saat kemudian, ulama Keraton Solo yang berjumlah lebih dari 5 orang masuk dan duduk di pendopo, diikuti oleh beberapa anggota keluarga raja dan para abdi dalam. Lantunan kitab suci Al-Quran terdengar, diikuti oleh seluruh peserta Wilujengan. Bacaan sempat terjeda untuk menyalakan dupa dan menyajikan makanan di depan para ulama. Kemudian lantunan ayat suci Al-Quran kembali digaungkan. Adat Jawa diketahui penuh dengan perlambangan yang syarat makna, termasuk setiap detail dalam tradisi ini. Malam Satu Suro merupakan pergantian tahun baru di kalender Jawa, sehingga ritual ini merupakan penutup sekaligus awal tahun yang penuh dengan doa dan harapan. Ritual ini syarat dengan makna introspeksi diri selama setahun ke belakang dan berdoa serta berharap untuk tahun berikutnya. Ritual adat ini juga dilakukan di malam hari bukan tanpa sebab. Hal ini karena sepertiga malam dianggap menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Jadi gini, perhitungan menetapkan satu suro, Keraton Kasunanan Surakarta sudah mempunyai patokan, yaitu kita memakai sistem asopon. Yang dinamakan sistem asopon adalah ketika tahun Alif, satu suronya jatuh pada hari Selasa Pon.
patokan salib Selosopon ini digunakan untuk menentukan bahwa ketika tahun Jimawal jatuh pada hari Kamis satu suronya. Jadi kenapa prosesi itu dimulai dari Rabu sore, Rabu malam? Karena perhitungan Jawa itu hari dimulai dari tenggelamnya matahari. Karena berdasarkan pengetahuan Islam juga bahwa hari itu mulai dari malam baru siang. Jadi sore tenggelam matahari itu sudah mulai hari berikutnya. Seperti itu. Itu kenapa terkadang masyarakat, loh tanggal lahirku sekian kok wetonku seperti ini. Karena memang perhitungan Jawa dengan perhitungan Masehi berbeda seperti itu. Dan mengenai Pura Mangkunegaran memilih kemarin, ya saya yakin Kadipaten Pura Mangkunegaran mempunyai perhitungan tersendiri seperti itu. Sebenarnya dalam kehidupan manusia, terutama manusia Jawa, selalu penuh dengan hal-hal simbolik, makna-makna simbolik. Kenapa satu suro mungkin orang diminta menahan diri, orang diminta bertafakur, orang diminta lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di keraton pun sebenarnya kirab satu suro ini merupakan pembuka dari rangkaian upacara selama 1 bulan penuh. Saya ulang, rangkaian upacara selama 1 bulan penuh. Nanti ditutup dengan biasanya wayangan. Yang masyarakat awam ketahui bahwa di malam satu suro ini keraton hanya mengadakan kirab saja. Sebenarnya tidak. Di dalam keraton, di Masjid Pujosono dilaksanakan sholat hajat, sholat malam. Di Bandengan dilaksanakan semedi, doa bersama di situ. Jadi selama peserta kirab itu kirab, di dalam keraton sendiri ada ritual-ritual, ada doa-doa, ada sholat malam juga, sholat hajat juga, dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan di dalam keraton juga. Dan seperti diketahui juga bahwa di bulan Asyura banyak cobaan-cobaan yang menimpa para nabi, menimpa keluarga Rasulullah juga, peristiwa Karbala dan lain sebagainya. Dan beberapa nabi menerima cobaan di bulan Syura. Ini manusia Jawa juga, oh berarti di awal tahun kita harus banyak menahan diri sebagai pengendali 11 bulan berikutnya, seperti itu. Setiap tahunnya Keraton Solo melakukan kirab pusaka yang berbeda-beda. Keputusan jenis pusaka dan jumlah pusaka yang akan dikirab di malam satu suro baru akan diumumkan oleh Raja jelang tengah malam. Terdapat 7 pusaka dari biasanya 13 pusaka yang dikirab di malam satu suro 2023. Orang yang membawa dan mengiring pusaka-pusaka ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang-orang pilihan raja. 7 pusaka yang dikirab di malam satu suro 2023 mulai dari cambuk hingga tombak yang masing-masing menjadi perlambang dan makna yang berbeda. Setelah itu 7 pusaka ini dikirab keliling Keraton Solo hingga ke jalanan kota. Cucuk lampah atau yang mengawali yakni Kebo Bule yang juga menjadi pusaka penting Keraton Solo. Kebo Bule inilah yang menentukan kecepatan jalannya kirab. Tak ada yang boleh mendahului Kebo Bule saat berjalan, tak ada yang boleh menyuruh Kebo Bule untuk berjalan cepat, apalagi menghalangi langkahnya. Kebo Bule ini menjadi hewan keramat bagi Keraton Solo dan warga sekitar. Seperti yang menjadi maskot jalannya kirab pusaka, yang menjadi cucuk lampah adalah kawanan kerbau putih atau kawanan kerbau bule, yang masyarakat awam mengatakan bahwa itu kerbau Kiai Slamet. Itu ada benarnya, tapi sebenarnya kurang tepat. Yang dinamakan Kanjeng Kiai Slamet itu adalah salah satu pusaka yang ikut dikirab, yang bermakna keselamatan. Kawanan kerbau tersebut adalah pasangan atau
penjaga dari pusaka Kanjeng Kiai Slamet. Jadi maknanya juga dua, keselamatan juga. Selain itu sebenarnya kenapa cucuk lampah di depan itu adalah kawanan kerbau. Jadi yang menjadi cepat atau lambatnya, yang menentukan cepat atau lambatnya prosesi kirap adalah kawanan kerbau tersebut. Jadi kalau mereka berhenti, ya kita ikut berhenti. Jadi mengikuti naluriah dari kawanan kerbau tersebut. Kerbau tersebut konon merupakan pisungsung dari Ponorogo, dari Kabupaten Ponorogo di era Pakubuwono kedua atau ketiga, seperti itu. Terus juga rutenya, dahulu kirap pusaka bukan hanya ketika malam 1 Suro. Jadi ketika setiap Kamis malam, yaitu malam Jumat, ada kirap sekeliling Cepuri Keraton. Selain upacara kirap pusaka di malam 1 Suro. Tapi setelah peristiwa Malari, Presiden Soeharto memohon kepada Samian Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwono ke-12 agar kirap pusaka tersebut dilaksanakan di luar dari tembok kawasan keraton. Jadi diperluas agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang lebih luas gitu. Saya yakin bukan cuma manfaat secara spiritual, tapi juga manfaat secara budaya, manfaat secara ekonomi, dan lain sebagainya, seperti itu. Sedangkan rutenya dari tahun ke tahun tetap keluar dari keraton di tepat jam 12 malam, ya masuknya ya menunggu cepat atau lambatnya kawanan kerbau. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, seperti itu. Prosesi secara singkat, nanti setelah wilujengan di sore hari, di sekitar jam 7, terus ada hall dalam, lalu mulai persiapan-persiapan, karena persiapannya tidak ringan. Jadi untuk bunga, untuk segala macam, buat sumping gajah ngoling, buat sangsang, kalung peserta kirap, dan lain sebagainya berjumlah ratusan atau ribuan, itu dipersiapkan semua. Bunga, dupa, terus juga lampu minyak, pembawanya, dan lain sebagainya. Nanti punyanya di jam 11 malam, kita sudah mulai menata diri, yang membawa atau ngambil pusaka maupun yang buntar pusaka nanti menyiapkan diri di depan dalam ageng keraton. Ketika pusaka miyos atau kehendak Samian Dalem Ingkang Sinuhun, nanti pembawa pusaka menerima, lalu dipersiapkan setelah tepat jam 12 malam ditandai dengan lonceng keraton berbunyi, maka peserta kirap mulai berangkat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan juga sekaligus di sini, kenapa banyak upacara-upacara keraton selalu memakai dupa, memakai wangi-wangian? Karena ini mataram Islam, bukankah wewangian itu sebenarnya sunnah? Disunahkan pertama. Kedua, wewangian itu menjauhkan energi atau hal-hal negatif, hal-hal buruk. Jadi ini menepis juga apa yang beredar di masyarakat awam bahwa dupa atau wewangian atau kemenyan ini untuk makanan jin atau makanan setan. Tidak. Sesungguhnya dupa atau kemenyan ini malah jin ataupun makhluk-makhluk yang buruk, makhluk-makhluk gaib yang buruk, dia akan pergi. Karena jin, makhluk-makhluk yang buruk itu dia menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak berbau, tidak enak. Makanya senang berdiam di kamar mandi, senang berdiam di tempat-tempat kotor, tempat sampah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika semua bersih, wangi, suci, maka hal-hal baik, energi-energi baik akan datang, akan masuk, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.